di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi para wanita yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya kita dapat bersekutu dan beribadah dalam Faithful Woman Service di tengah situasi pandemi yang ada di sekeliling kita. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali hadir dalam ibadah FOS hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Ibadah FOS hari ini bertemakan New Mind. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Silvaniso. Kiranya melalui semua rangkaian ibadah dapat membuat iman, keyakinan, dan pengharapan kita akan kemahakuasaan Tuhan semakin diteguhkan. Mari para wanita Allah, kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh berkesempatan untuk kami datang kembali memuji, membesarkan nama Tuhan melalui ibadah FOS hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik itu hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Ibu Silvaniso. Tuhan Yesus, kiranya rahmat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir di dalam hidupnya, supaya apa yang disampaikan oleh beliau adalah kehendak dan kerinduan Tuhan kepada umat-Mu, terutama para wanita Allah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga tim pemusik dan tim pemuji serta tim multimedia yang saat ini juga melayani Engkau. Sembunyikanlah kami semua di belakang salib-Mu, biar kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya hari ini Engkau ada bersama dengan kami, dan Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan, pemulihan Engkau nyatakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami tidak mengizinkan kuasa si iblis mencoba mengganggu ibadah kami. Dengan sepakat kami mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus memberkati ibadah ini, menguasai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Terima kasih Bapa, dengan penuh kerinduan kami mencari wajah-Mu dan kami menemukan Engkau hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom wanita-wanita kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggi
selamanya, Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Allah yang kekal. Allah yang kekal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu ditabur pada pagi hari ini menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia
sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku, ajaib perbuatan-Mu, Kau layak disembah. Terima kasih Yesusku, haleluya. Ajaib perbuatan-Mu atas kami. Terima kasih Yesusku, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidup.
Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Amos Hosea dan Ibu Gina dan seluruh pimpinan WBI yang ada. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Hari ini saya diberikan tema pikiran yang baru atau new mind. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Apa yang ditabur tidak akan sia-sia, tetapi menghasilkan buah-buah kebenaran. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengarkan pada hari ini, sehingga benih kebenaran-Mu ya Tuhan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan hidup kita ini merupakan suatu korban yang berbau harum dan menyenangkan hati Allah. Kalau di dalam perjanjian lama, maka bangsa Israel ketika beribadah, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Yesus sudah mati untuk dosa kita. Yesus telah dipersembahkan sebagai anak domba Allah di kayu salib untuk menebus dosa saya dan menebus dosa saudara. Sehingga kita tidak usah lagi mempersembahkan korban hewan ke bait Allah. Tetapi yang kita persembahkan adalah tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa artinya persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan? Persembahan yang hidup itu berarti kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai suatu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bukan persembahan yang mati. Banyak orang mempersembahkan hidupnya ketika sudah tua, sudah sakit-sakitan dan mau mati. Mereka baru mau bertobat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi selagi kita masih hidup, selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, selagi kita masih bernafas, mari kita persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang kudus berarti kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus. Kita harus menjauhi dosa, kita harus membenci dosa, bahkan kita harus mati bagi dosa. Sehingga hidup kita ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu adalah pikiran yang kudus. Apa yang kita lakukan itu adalah perkara-perkara yang kudus. Apa yang kita rasakan itu adalah perasaan Kristus, perasaan yang kudus. Kemudian yang terakhir adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang dilandasi oleh cinta kepada Tuhan. Ada pepatah berkata kalau cinta sudah melekat, titik-titik rasa coklat. Kalau cinta Tuhan sudah melekat dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya akan terasa manis dan indah. Karena kita tahu hidup kita ini menyukakan hati Tuhan.
Kalau saya mencintai suami saya, maka saya akan selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati suami. Saya akan memasakkan makanan kesukaan suami saya. Tentunya saya tidak akan memasakkan makanan-makanan yang tidak disukai oleh suami saya. Saya akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati suami saya karena saya mencintai suami saya. Demikian pun kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap jiwa kita, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Setiap orang percaya yang memahami kebenaran ini, maka kita tidak lagi melihat tubuh kita ini sebagai milik kita sendiri. Tetapi kita ini adalah milik Allah. Karena kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah yang mahal. Dan sekarang kita adalah milik Yesus. Ada satu lagu berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Dan yang menjadi pemilik hidup kita ini adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita tidak boleh mempergunakan tubuh kita dengan sembarangan. Kita tidak boleh menajiskan tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Kita tidak boleh menajiskan pikiran kita, tetapi kita harus menguduskan pikiran kita, sehingga hati Tuhan disenangkan oleh kehidupan kita. Kita harus menghormati Allah dan memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan mempersembahkan tubuh kita ini sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang baru dengan memiliki pola pikir yang baru? Yang pertama, kita harus merelakan diri kita untuk diubahkan. Roma pasal 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam terjemahan aslinya dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Nah, saudara-saudara, pikiran kita ini harus diperbaharui. Kita harus menanggalkan pola pikir yang lama dan kita mengenakan pola pikir yang diperbaharui. Pikiran kita ini harus dikuasai oleh Roh Kudus. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang mengendalikan hidup kita. Roh Kuduslah yang mengendalikan pikiran kita. Dan hidup kita ini harus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari. Jadi Roh Kudus dan firman Allah harus merubahkan pikiran kita ini. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita rindu seluruh aspek hidup kita mencerminkan Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Kolose pasal 3 ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Orang yang pola pikirnya diperbaharui, maka dia selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Orang yang pola pikirnya diperbaharui selalu akan memikirkan kerajaan surga, memikirkan perkara-perkara rohani,
bagaimana saya bisa bertumbuh di dalam iman, bagaimana saya bisa maju di dalam Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus yang memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan. Bukan hidup saya menjadi batu sandungan bagi orang lain dan mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudara, satu-satunya cara agar kita dapat memahami perkara-perkara surgawi adalah kita menyelaraskan pikiran kita ini dengan firman Allah yang hidup. Semakin kita banyak membaca dan merenungkan firman Allah dalam hidup kita, maka firman Allah itu akan membentuk karakter kita. Karakter kita inilah akan menjadi karakter Kristus. Karakter yang diperbaharui hari lepas hari, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, suatu hari ada yang pergi ke Kepulauan Fiji dan melihat penduduk Fiji di sana itu suka membaca Alkitab. Ya, orang ini adalah orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang ateis ini kemudian bertanya kepada orang Fiji yang sedang membaca Alkitab, "Kenapa kamu membaca Alkitab? Bukankah itu buku kuno? Ya, buku itu sudah tidak relevan lagi, sudah ketinggalan zaman." Dan kemudian orang ini menjawab, ya, orang Fiji ini menjawab, "Seandainya saya tidak membaca firman Tuhan, maka kamu dari tadi sudah ada dalam perut saya." Ya, jadi ternyata orang Fiji ini dulunya adalah pemakan daging manusia, suku kanibal, saudara-saudara. Tetapi ketika firman Allah diberitakan di tengah-tengah mereka, mereka bertobat, pola pikir mereka diperbaharui, mereka menjadi manusia yang baru dalam Kristus, dan mereka memiliki pola pikir yang baru. Mereka senang membaca Alkitab. Jadi betapa pentingnya kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga pikiran kita ini bisa diselaraskan dengan pikiran Allah. Saudara-saudaraku, menara kontrol kehidupan ini ada dalam pikiran kita. Apa yang kita pikirkan bukan saja mempengaruhi tindakan kita, tetapi apa yang kita pikirkan itu menentukan cara kita memandang Allah, cara kita memandang orang lain, cara kita memandang diri sendiri, dan cara kita memandang situasi di sekitar kita. Kita tidak dapat merubah orang lain, kita tidak dapat merubah situasi di sekitar kita. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita dapat mengubahkan hidup kita. Dan kita dapat memilih apa yang kita pikirkan. Dan bagaimana kita meresponi setiap masalah dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Karena pikiran kita memainkan peranan yang besar, maka penting sekali kita menjaga hal-hal yang masuk di dalam pikiran kita. Ingat, ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur pikiran, kita akan menuai tindakan. Kalau kita menabur tindakan, maka kita akan menuai kebiasaan. Kalau kita menabur kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Jadi karakter itu ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kebiasaan-kebiasaan kita itu dibentuk dari tindakan. Tindakan itu dibentuk dari apa yang kita pikirkan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, sudah saatnya kita harus meninggalkan pola pikir kita yang lama. Mari kita isi pikiran kita ini dengan pikiran-pikiran Kristus, sehingga kita dapat hidup dengan cara yang berkenan dan memuliakan Allah dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang membentuk kita. Jika kita berpikir kita ini bodoh dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka itulah yang membentuk hidup kita. Tapi kalau kita berpikir kita ini berharga, kita ini mulia, dan Tuhan mengasihi kita, maka itulah yang akan membentuk jati diri kita. Sehingga kita tidak minder, kita selalu berpikir positif di dalam hidup ini. Nah, betapa pentingnya kita memiliki pikiran-pikiran yang diperbaharui, pikiran-pikiran yang diselaraskan dengan firman Allah, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini.
Hal yang pertama yang kita telah pelajari adalah kita harus merelakan diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Kita harus merelakan hidup kita ini untuk diperbaharui oleh Tuhan. Hal yang kedua adalah kita harus memahami kehendak Tuhan. Tujuan kita untuk diubahkan oleh Tuhan, merelakan hidup kita untuk diubahkan oleh Tuhan adalah supaya kita bisa memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai anak Allah kita tidak lagi berfokus kepada kehendak kita, tetapi kita berfokus kepada kehendak Allah. Bagaimana kita menyenangkan hati Allah. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara-saudara, fokus hidup kita ini adalah menyenangkan hati Allah, melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu butuh kerendahan hati untuk kita mau dibentuk oleh Tuhan setiap hari. Kita tidak boleh merasa diri kita sudah benar dan merasa diri kita ini tidak ada salahnya. Kita tidak boleh merasa diri kita ini sudah sempurna, ya, tidak luput dari kesalahan, sehingga kita tidak bersedia untuk ditegur dan dinasehati. Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kita untuk memproses karakter kita, untuk membaharui pikiran kita, sehingga kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan dengan sempurna adalah dengan kita memberi makan pikiran kita ini dengan kebenaran. Ya, kita tahu betapa pentingnya kita memakan makanan yang sehat di dalam hidup kita ini. Kita membutuhkan nutrisi, membutuhkan vitamin, kalori yang baik untuk membangun tubuh kita, agar tubuh kita senantiasa fit, tubuh kita senantiasa sehat. Nah, pikiran kita pun juga harus kita jaga. Supaya apa, ibu-ibu? Supaya pikiran kita ini pikiran yang sehat. Pikiran kita ini adalah pikiran yang diperbaharui di dalam Kristus. Kita tidak boleh mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah, hal-hal yang bisa merusak jiwa kita, merusak pikiran kita, sehingga mengakibatkan kesalahan yang fatal di dalam hidup kita. Banyak anak-anak muda yang jatuh di dalam dosa karena mereka mengizinkan pikirannya setiap hari diisi dengan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang salah. Pikiran mereka diisi dengan tontonan kekerasan, adegan-adegan kekerasan, sehingga mereka melakukan kekerasan dalam hidup ini. Ya, pikiran-pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran yang kotor, pornografi, seks yang tidak normal, sehingga mengakibatkan banyak anak-anak muda yang jatuh di dalam dosa. Ada banyak ibu-ibu yang pikirannya rusak karena diisi dengan kebencian, kemarahan, kepahitan, dendam, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tindakannya adalah tindakan yang salah. Tindakannya tidak mau mengampuni. Tindakannya adalah tindakan yang membenci sesamanya. Tentunya kita ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan mau kita memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang indah, hal-hal yang manis. Kita mengisi pikiran kita ini dengan firman Allah dan kebenarannya, sehingga pikiran kita ini diselaraskan dengan kehendak Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
Suatu hari saya mendapatkan mimpi daripada Tuhan, ya. Ada seorang ibu yang saya kenal di gereja saya, seorang ibu yang taat, yang setia, rajin memberi perpuluhan. Tetapi apa yang terjadi ketika saya melihat kehidupannya, saya kaget sekali karena ketika itu saya melihat dia sedang dibakar di dalam api neraka. Saya kemudian menangis dan berkata, Tuhan, lepaskanlah ibu itu. Tuhan, saya tidak tahan melihat dia dibakar di api neraka. Saya menangis, saudara-saudara, ya, karena ibu itu berteriak, Ibu Silvani, tolong saya, tolong saya. Tetapi saya tidak bisa menolong dia. Saya tidak bisa ke sana karena, saudara-saudara, dia berada di dalam kobaran api yang sangat besar sekali, dan itu membuat dia menjadi sangat kesakitan. Dan kemudian saudara, saya berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah yang terjadi dengan ibu itu? Dan Tuhan memperlihatkan kepada saya satu buku. Dan dia katakan, kamu baca buku ini. Saudaraku, ketika saya membaca buku itu, saya kaget, ya. Karena buku itu bukan berisi catatan belanja, bukan berisikan catatan harian, tapi ternyata buku itu adalah catatan kesalahan orang. Saya berkata, Tuhan, apa hubungannya buku ini dengan keadaan ibu itu yang ada di neraka? Dan Tuhan berkata bahwa kehidupan ibu ini selama hidupnya di dunia penuh dengan kepahitan, ya, penuh dengan kebencian terhadap orang-orang. Ketika seseorang melukai hati dia, seseorang melakukan hal yang salah, maka ibu itu akan menulis dalam catatan hariannya bahwa orang ini telah mengatakan hal-hal yang seperti ini, orang ini telah berbuat hal-hal yang seperti ini. Itu semua dia catat, sehingga buku itu bukanlah buku catatan keuangan, buku catatan harian, tapi buku catatan kesalahan orang. Nah, saudaraku, saya begitu kaget ketika saya melihat buku itu. Dan Tuhan kemudian memperlihatkan saya satu ayat dalam Alkitab, dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya katakan, Tuhan, apa hubungan ayat ini dengan kehidupan ibu itu? Dan kemudian Tuhan berkata bahwa ibu ini begitu menyimpan banyak kesalahan orang, dan dia tidak bisa melupakan kesalahan itu dan tidak bisa mengampuni. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya menyaksikan hal itu, saya kemudian berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Saya menangis, dan ketika saya membuka mata saya melihat jam 4 pagi. Ya, saya menangisi ibu itu dan berkata, Tuhan, berikan saya kesempatan untuk saya bisa bertemu dengan dia dan menyampaikan mimpi ini, Tuhan. Saya takut nanti inna ilahi wa inna ilaihi rojiun. Saya takut nanti ibu itu meninggal dan belum mendengarkan hal ini. Dan kemudian Tuhan berkata, nak, jangan takut. Aku akan memberikan engkau kesempatan untuk bisa bertemu dengan ibu itu. Dan puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saya kemudian berjumpa dengan ibu ini dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepadanya. Dan betul sekali apa yang saya lihat di dalam mimpi itu. Ibu itu memperlihatkan kepada saya buku catatannya. Dan ketika saya membuka buku catatan itu, saya kaget sekali karena semua yang ditulis dalam buku itu adalah tentang kesalahan orang. Nah, saudara-saudara, saya berkata kepada ibu ini, ibu mulai hari ini lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, coret semua yang ibu sudah tulis. Ya, karena Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah melupakan kesalahan kita, maka kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah
kepada kita. Saudaraku, jangan memasukkan hal-hal yang sampah ke dalam pikiran kita. Tapi mari kita mau berpikir tentang semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang mendatangkan kebajikan dan patut dipuji. Kita mau memikirkan itu. Kita harus membebaskan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang menghancurkan hidup kita. Ada 3 musuh yang mau menghancurkan hidup kita, yaitu keinginan lama, sifat-sifat lama dalam hidup kita. Kemudian iblis dan dunia ini mau menghancurkan kita dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi saudara, pikiran kita ini harus dikuduskan. Pikiran kita ini harus diselaraskan sehingga pikiran kita ini selaras dengan pikiran Kristus. Hidup lama kita ini sering membayangi hidup kita, sehingga seringkali kita kembali kepada hidup yang lama. Ya, saya sih sebenarnya nggak mau minum, saya sih sebenarnya nggak mau mabuk, saya sih sebenarnya nggak mau merokok. Tapi seringkali kita jatuh dalam dosa berulang-ulang. Firman Tuhan berkata, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi betapa penting sekali pikiran kita ini dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Sehingga kita tidak memikirkan keinginan-keinginan daging yang menghancurkan hidup kita. Tetapi yang ada dalam pikiran kita ini adalah kita memikirkan keinginan-keinginan roh yang menyenangkan hati Allah. Iblis tidak bisa menguasai pikiran kita. Yang iblis bisa lakukan adalah dia mengirimkan pesan-pesan jahat, ide-ide jahat ke dalam pikiran kita. Iblis menggunakan perkataan orang lain yang bisa melukai hati kita. Iblis bisa menggunakan televisi untuk menghancurkan kita. Iblis bisa menggunakan game dan apa saja ide-ide yang jahat untuk menghancurkan kita. Martin Luther berkata, kita tidak bisa menghalangi burung-burung itu lewat di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah mereka untuk tidak bersarang di atas kepala kita. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa mencegah ide jahat, pikiran jahat menyerang pikiran kita. Tetapi kita bisa mencegah supaya pikiran yang jahat itu, ide yang jahat itu tidak menguasai pikiran kita. Iblis seringkali menaruh pikiran-pikiran yang buruk ke dalam pikiran kita. Kamu jelek, kamu gendut, kamu buruk, pekerjaan kamu gagal, nasib kamu sial. Iblis seringkali menaruh pikiran-pikiran yang jahat dalam pikiran kita sehingga kita melakukan hal-hal yang jahat. Namun saudara, ada kabar yang baik. Kita bisa menolak pikiran-pikiran itu. Kita bisa mencegah pikiran-pikiran itu bersarang di dalam hidup kita. Mengapa kita bisa mencegah pikiran-pikiran itu bersarang dalam hidup kita? Karena kebenaran Kristus, firman Allah menguasai pikiran dan hati kita. Sehingga ketika iblis berkata, kamu jelek, kita langsung menangkis pikiran itu dan berkata, aku ini mulia, aku ini berharga. Ketika iblis memberikan kita perkataan-perkataan atau ide yang jahat, nasib kami buruk, nasib kamu itu sial, kita bisa berkata di dalam pikiran kita bahwa masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depanku adalah masa depan yang cerah. Karena Tuhan menyertai aku, Tuhan memberkati aku. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mampu untuk menolak pikiran itu dan membiarkan pikiran-pikiran Allah memenuhi pikiran kita. Kalau pikiran Allah memenuhi pikiran kita,
maka hati kita pasti penuh damai sejahtera. Kalau pikiran Allah menguasai pikiran kita, maka hati kita penuh dengan sukacita. Nah, bagaimana agar firman Allah itu menguasai pikiran kita? Yang pertama, kita harus menguasai pikiran kita. Jangan pikiran kita ini dikuasai oleh dunia. Jangan pikiran kita ini dikuasai oleh iblis. Kita harus menaklukkan pikiran kita. Ingat, iblis tidak bisa menguasai pikiran kita. Dunia pun tidak bisa menguasai pikiran kita. Hanya kita sendirilah yang bisa menguasai pikiran kita. Remote control itu ada di tangan kita. Yang kedua, kita harus menaklukkan pikiran kita ke dalam ketaatan akan firman Allah. Betapa pentingnya kita mengisi pikiran kita ini dengan firman Allah. Kita membaca dan merenungkan firman Allah setiap hari dan mempraktekannya di dalam hidup kita. Biarlah hidup kita sepenuhnya dituntun oleh firman Allah dan Roh Kudus menyertai setiap langkah-langkah kita sampai kita berjumpa dengan Yesus di dalam kekekalan. Dan biar kita merelakan hati kita untuk diubahkan oleh firman Allah. Hidup kita diubahkan oleh firman Allah. Sehingga hidup kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Dan nama Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah benih firman-Mu ya Tuhan akan termeterai di dalam hidup kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru kini sudah datang. Biarlah hidup kami menjadi manusia yang baru, memiliki pola pikir yang baru. Dan kami mau merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan pikiran kami ya Tuhan. Sucikan seluruh kehidupan kami. Agar kami berkenan dan memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami para wanita-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Silvaniso. Biarlah firman-Mu tumbuh di hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Silvaniso ya Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati keluarganya, pekerjaannya, dan terlebih pelayanannya di mana Ibu Silvani Engkau tempatkan. Ya Tuhan Yesus, berkati juga Faithful Woman Service terus ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak para wanita ya Tuhan. Tuhan berkati semua program-program yang mereka rancangkan ya Tuhan, dan Tuhan berkati Ibu Thelma sebagai ketua dan para pengurus lainnya ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka ya Tuhan berlimpah-limpah, beri kekuatan, kesehatan ya Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati Bapak Gembala kami, Bapak Amos Hosea ya Tuhan, beserta Ibu Gina dan Gabriel. Tuhan berkati keluarga ini ya Tuhan Yesus. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Tuhan juga berkati ya Tuhan setiap visi misi Pak Amos untuk gereja Ebenezer, menjadikan gereja Ebenezer gereja yang misioner. Tuhan juga berkati setiap ibadah-ibadah online yang dilakukan. Tuhan Yesus, berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, baik para pengerja pun para aktivis di Ebenezer ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan, keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan gereja kita terus bertumbuh dan berkembang ya Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dapat mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Indonesia ya Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia ya Tuhan dari sakit penyakit COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan, Pak Jokowi beserta keluarganya. Tuhan beri kekuatan, kesehatan ya Tuhan.
Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala orang-orang yang akan berbuat jahat pada mereka, ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap tugas-tugas yang Bapak Presiden lakukan, ya Tuhan. Tuhan juga berkati Wakil Presiden, juga para menteri, ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka bekerja dengan benar dan jujur, ya Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga para dokter, suster, tenaga medis yang bekerja, ya Tuhan, merawat, mengobati para pasien, ya Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, ya Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga mereka, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan juga sembuhkan, pulihkan, ya Tuhan, di mana anak-anak-Mu yang terkena sakit COVID-19, ya Tuhan, di mana mereka ada di rumah sakit ataupun di isoman, ya Tuhan Yesus. Tuhan, hanya Engkau-lah pengharapan mereka, ya Tuhan, karena mereka tahu, ya Tuhan, kami tahu Engkau-lah tabib yang ajaib, ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap obat yang dimakan atau makanan, ya Tuhan, menjadikan pemulihan, menjadikan kesehatan bagi mereka, ya Tuhan Yesus. Biarlah mukjizat Engkau, ya Tuhan, Engkau nyatakan, ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati keluarga mereka, ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, biarlah di dalam sakit mereka, ya Tuhan, mereka tetap berseru, tetap bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu, ya Allahku. Terima kasih, ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati semua para wanita yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 10 September ini, ya Tuhan Yesus. Biarlah di dalam bertambah umur mereka, ya Tuhan, mereka semakin semangat, ya Tuhan, melayani Engkau, ya Tuhan, mengasihi Engkau, ya Tuhan, mengasihi keluarga mereka, ya Tuhan, menjadikan penolong bagi suami mereka, ya Tuhan, juga menjadi panutan bagi anak-anak mereka. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Engkau-lah harapan kami, Engkau-lah perlindungan kami, ya Tuhan, pertolongan kami, ya Tuhan. Di dalam situasi apapun, ya Tuhan, ajar kami tetap terus untuk bersyukur, ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang selalu besar bagi kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami, ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya Tuhan Yesus, agar berkat dan kasih-Mu tidak menjadi penghalang bagi kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan, hanya Engkau-lah, ya Tuhan, pengharapan kami, ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu besar, ya Tuhan. Beri kami, ya Tuhan, hati yang mengasihi, ya Tuhan, hati yang saling menolong, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami semua umat-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, ya Tuhan, dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya dan yakin Tuhan yang selalu menjaga kami, melindungi kami, memberikan kami kekuatan, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Para wanita yang berbahagia, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Ibu Silvaniso yang sudah melayani firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan dan dalam keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim pemuji dan multimedia yang telah bekerja keras karena cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, kami terus menunggu kehadiran Faithful Woman pada ibadah Faithful Woman Service yang selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti update informasi dari FWS melalui Instagram dan Facebook. Jadi, bagi para wanita yang belum memfollow Instagram dan Facebook kami, dipersilakan untuk memfollownya.
kami juga menginformasikan kepada para wanita agar tidak lupa untuk mendaftarkan diri dan bergabung dalam make up class free yang diadakan oleh FWS pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Demikian informasi FWS yang dapat disampaikan pada hari ini. Happy Saturday. Be blessed woman to be a blessing for others. God bless you all. Shalom. Haleluya. Yeah. Mari kita bersama-sama berdiri dan bersukacita di dalam Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan